ST. Saya share screen dulu. Ini soalnya. Untuk soal yang nomor 1, ini kan sudah sempat kita bahas anak-anak ya. Jadi kita tidak membahasnya lagi untuk yang nomor 1. Yang nomor 2 juga sama. Ini tidak kita bahas lagi karena sudah sempat kita bahas kemarin. Yang sekarang kita masuk yang nomor 5. Yuk, coba kita kerjakan bareng-bareng nomor 5 biar lebih cepat. Yang mana kira-kira jawabannya untuk nomor 5 ini? Asam itu simbolnya H+. Yang mana, Nana? Kunci jawaban untuk nomor 5 kira-kira? Yang? Ini aja, Na+, ini, dan ini menjadi H2O, sedangkan CO3-nya, oksigennya diambil 1, menyisakan CO2. Karena kalau ini ketemu jadi H2CO3, yang mudah terurai menjadi H2O dan CO2. Berarti untuk nomor 5, jawabannya adalah yang C. Sambil ditandai ya, miliknya anak sendiri ya. Nomor 6. Nah, ini kategori soal lumayan sulit ya, karena jawabannya lebih dari 1. Strategi jawabnya bagaimana? Apakah rumus molekul senyawanya adalah C6H12O6? Pembakaran 1 mol zat X menghasilkan 12 mol karbon dioksida. Pembakaran 1 mol memerlukan 6 mol gas oksigen. Menghasilkan 12 mol gas H2O. 1,5 gram menghasilkan 288 gram oksigen. Benar nggak anak-anak? Kira-kira kalau soalnya kayak begitu. Terus bagaimana cara membahasnya? Yang kita gunakan ini adalah prinsip dari penentuan rumus empiris dan rumus molekul pada saat kita belajar kimia kelas 10. Kita bahas dulu ya, bentar ya, karena ini butuh pembahasan yang. Nah, kita bahas. Sebanyak 1,5 gram zat X mengandung unsur CHO dibakar sempurna. Berarti pertama reaksinya begini. Ce, Hy, OZ ketemu oksigen itu membentuk CO2 dan H2O. Ini masanya 1,5 gram. Ini masanya 2,2 gram. Ini masanya 0,9 gram. Terus pada percobaan lain, setiap 0,5 zat X masanya adalah 90. Berarti kita bisa mencari data dari itu dulu ya. Molnya. Mol itu massa dibagi dengan MR. Saat molnya 0,5, masanya 90. Berarti MR-nya berapa, Nana? 180 itu ya. Itu MR-nya. Kalau MR-nya sudah ketemu,
kemungkinan senyawanya ini apa kan gitu. Karena bisa membentuk CO2 dan H2O seperti ini. Kalau ingin mencari rumus empirisnya, berarti kita bisa mencari masanya C dari sini. Masanya C. AR-nya C adalah 12. Ini C-nya ada 1, berarti 1 kali 12 dibagi dengan MR-nya CO2 itu adalah 44 dikali masanya dia 2,2 gram. Ketemu berarti ya. 12 per 44 dikali 2,2. Ketemu berapa gram itu massa atom C-nya? Berapa, Nana? 24. 24 ya? Masanya 2,4 tuh Mbak ini. 0,6. 0,6. Ini. Sedikit ya. H2-nya juga sama. Kita bisa mencari masanya hidrogen. Masanya H itu sama dengan 2 kali AR-nya H. Hidrogennya kan 2 ya. AR-nya adalah 1. MR-nya R adalah 18. Ini 0,9. Dikali masanya gitu. Ketemu berapa ini? Nol koma 1. 0,1. Ini 0,1 gram hidrogen, 0,6 gram karbon. Berarti kita bisa nggak menghitung masanya oksigen dari sini? Sehingga massa O adalah massa total ini 1,5 dikurangi massa C yang 0,6 tadi dan dikurangi massa atom O yang 0,1 tadi. Jadi ketemu berapa itu? 0,8 gitu ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan massa atom C, massa atom O, dan massa atom H. Kita tinggal mencari molnya aja. Jadi kita cari molnya C dibanding dengan molnya H dibanding dengan molnya O. Itu anak-anak caranya. C tadi massanya 0,6, AR-nya 12. Yang H ini 0,1 per 1. Yang O 0,8 per 16. Ini berapa? 0,05 ya. Ini 0,1, ini 0,05. Kalau dibuat sama, berarti ini 1, ini 2, ini 1. Perbandingannya gitu. Sehingga rumus empirisnya C1H2O1. Ini disebut sebagai rumus empiris. Nah, rumus empiris dihubungkan dengan MR akan ketemu rumus molekulnya, anak-anak. MR rumus empiris itu sama dengan kali N ya, sama dengan rumus molekulnya, MR-nya tadi. C itu kan 12, ditambah 2, 14, ditambah 16, berarti menjadi 30N. Lah MR-nya tadi ketemunya 180, berarti N-nya ketemunya 6. Artinya molekulnya ini adalah C6H12O6. Jadi pernyataan yang pertama itu benar. Sudah ya, pernyataan pertama benar. Nah sekarang bagaimana pernyataan yang kedua? Pembakaran 1 mol. Kita tinggal bakar aja. Berarti C6 H12O6 ditambah CO2 dan H2O. Ini dikasih 6 koefisiennya. Ini juga dikasih 6 koefisiennya. Ini juga dikasih 6. Artinya, kalau sini 1 mol, di sini harusnya adalah 6 mol. Berarti salah untuk pernyataan yang kedua. Kalau ini 1 mol, berarti di sini adalah 6 mol. Berarti pernyataan yang ketiga itu benar. Kalau di sini 1 mol, di sini harusnya adalah
6 mol. Berarti pernyataan yang keempat adalah salah. Dan yang kelima, saat itu 1,5 gram, berarti dicari molnya dulu ya. Molnya adalah 1,5 dibagi 180. Itu berapa, Nana? Pilih angkanya ya. Apakah oksigennya dihasilkan nanti 288 gram? Itu kita bisa menghitung menggunakan itu. Menggunakan perbandingan. Karena molnya 1 dibanding 6. Ini ketemu berapa dulu molnya? 0,008. Ini ya. Berarti untuk oksigen molnya berapa? 0,008 dikali 6. 0,048. Gitu ya. Massa oksigennya berarti 0,048 dikali MR-nya dia 32. Ketemu berapa itu, Mbak? Tidak sampai 288. Berarti jawabannya juga salah. Artinya yang benar hanya pernyataan 1 dan pernyataan 3 saja. Begitu untuk jawaban nomor 6. Jawab Dowo hanya menentukan jawab benar dan salah. Eman ya waktunya ya yang digunakan kalau kayak. Baik, untuk nomor 6 kalau ketemu ditinggal aja karena ini soalnya terlalu rumit. Bisa kita lanjut yang di nomor 7. Oh ini. Nomor 7 anak silakan dibuka soalnya. Sudah sampai sini bacanya? Ini soal aplikatif di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ditanyakan adalah banyaknya volume asam sulfat pekat yang diperlukan untuk membuat larutan yang dibutuhkan. Gimana logika berpikir untuk soal nomor 7 ini anak-anak? Ini mungkin saya keluarkan di USP loh ya, model begini ya. Karena ini gabungan dari materi asam basa dan strasi. Itu kan adanya hanya asam sulfat pekat. Adanya persentase. Berarti kita gunakan ini. M, kita cari molaritasnya dulu. 10 rho persen dibagi dengan MR. Ini rumus kelas 11 ya, dapatnya ya. Yaitu untuk mencari molaritas larutan yang konsentrasinya pekat. 10 ini tetapan, rho-nya itu 1,8, kadarnya adalah 98%. Nah, MR-nya berapa anak-anak? H2SO4 itu. Tidak diketahui ya di sini. H itu 1 dikali 2, berarti ada 2. S itu 32. Berarti menjadi 34. Oksigen itu 64. Sekarang 4 kali 16. Berarti totalnya berapa? 98. Ini hilangkan. Berarti molaritasnya ketemunya 18 M. Nah kemudian ini disebut sebagai M1 karena larutannya pekat. Volume 1 yang kita cari, M2V2 ini yang kita dapatkan dari soal. M2 yang dibuat adalah 0,1 M dan volumenya adalah 1000 ml. Berarti kalau ini 18 M, ini kita yang cari P1-nya itu. Kita simbolkan dengan X lah, boleh. M1V1, M2V2. Ini proses pembuatan larutan. 18X
itu sama dengan 0,1 dikali 1000. Berarti 18X itu sama dengan 100. X-nya berapa, Nana? 100 dibagi 100 dibagi 18. 50-an gitu ya. Iya. Pembulatan. Nah, sekitar. Nah, nanti divariasi. Kalau ini asam sulfat, mungkin besok bukan asam sulfat. Oke. Tapi cara menghitungnya sama. Dicari molaritas pekatnya dulu, baru dibuat sistem pengenceran. Itu ya, angkanya kan mudah ini. Boleh ditulis anak-anak yang jawaban saya. Mumpung di kamera masih tampak. Baik, kalau sudah kita lanjutkan yang nomor 8. Untuk nomor 8, ini berhubungan dengan larutan elektrolit. Nah, ini juga memungkinkan keluar di USP, data kayak begini. Berdasarkan tabel di atas, terlihat ada centang pada pernyataan yang benar. Oh, ini sudah pernah kita bahas ya waktu kita bahas AKM model soal kemarin. Kalau nggak salah, ini benar. Terus ini benar, ya. Ini juga benar. Tadi jawabannya 1, 4, dan 5. Rasa kita perdalam lagi lah, karena sudah pernah kita bahas. Itu yang nomor 8. Lanjut yang nomor 9. Tanda, Mister. Kenapa? Yang nomor itu berapa, Mister? Jawabannya, Mister. Yang ini ya. Iya, Mister. 1. Ini benar. Ini benar. Ini benar. 145 masih benar. Lanjut ya, nomor 9. Nah, ini juga boleh ya keluar ya ini di, tapi nggak tahu, saya lihat lagi yang ini bisa keluar apa nggak di OSP. Lihat tingkat penyebaran materinya dulu nanti. Berdasarkan data di atas, bagaimana kebenaran pernyataan berikut ini? Jadi kan asam basa semua anak reaksinya ya. Air dengan asam sulfat, tuker-tukeran H+, berarti asam basa Bronsted klori. Jadi yang ini benar ya, merupakan teori asam basa Bronsted klori. Ini benar, yang pertama. Yang kedua, air dapat berperan sebagai asam maupun basa atau bersifat amfoter. Benar nggak ya? Salah, Mister. Kita lihat ini aja. Ini air berperan sebagai apa? Kalau di sini. Awalnya punya 2 atom H, sekarang menjadi 3. Berarti dia menerima H+. Berarti sebagai basa. Kalau yang di sini, awalnya punya 2, berubah menjadi punya 1. Besar. Berarti sebagai asam. Ini bisa sebagai asam, ini sebagai basa. Berarti benar ya, air bisa berperan sebagai asam maupun basa. Berarti ini juga benar. Yang ketiga, H2O pada persamaan 1 bertindak sebagai asam. Salah. Salah, harusnya apa tadi? Basa. Basa. H2O dan OH- pada persamaan 2, berarti ini H2O dan OH- ini juga sama, H2O dan OH- merupakan pasangan asam basa konjugasi. Benar apa salah itu? Kalau di Bronsted klori kan ada asam basa konjugasi gitu ya, selalu berpasangan.
Misalkan ini asam berubah menjadi basa, tapi basanya ini bukan basa sesungguhnya, yaitu basa konjugasi. H2O dan OH- disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Ini juga sama, ini berperan sebagai asam, ini sebagai basa juga. Berarti H2O dan OH- adalah pasangan asam basa konjugasi. Berarti yang ini juga benar. Terakhir, HCl pada 3 dan 4 bertindak sebagai asam. Kita lihat aja. Ini jadi ini. Asam apa basa kira-kira peranannya HCl? Asam. Awalnya punya berapa hidrogen? 1, Mister. 1. Sekarang jadi berapa? 2. Berarti Oh, basa berarti, Mister. sebagai basa. Kalau yang ini? Awalnya punya H+, sekarang Asam. tidak. Asam itu. Berarti salah ya. Karena ini sebagai basa, ini sebagai asam. Yang benar apa aja tadi anak-anak? Ini 1, benar. 2, sama 2, 4. 4. Ini benar ya. Iya. Sedangkan ini dan ini salah. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Kalau belum, Belum, Mister. lanjut nomor 10. Nah, ini disuruh menjodohkan ini. Soalnya menjodohkan. Gampang ya? A itu paling atas, F yang paling bawah. A ini berarti apa pasangannya? Bahan bakar industri. Bukan gas dulu, A. Ini masuk gas dulu, Mas. Gasolin, LPG dan sebagainya itu masuk di sini ya. Ini pasangannya gasolin. Kalau yang B, petroleum, pertalit, pertamax dan sebagainya itu. Kalau yang C, diesel, solar itulah ya. Kalau yang D, ini masuk ini, bahan bakar industri. Kalau yang E, itu masuk pelumas dan ini yang terakhir ini. Yang kerosin ini yang bagian E. Ini kerosin. Nah, gitu. Ya tinggal dilihat lagi lah anak-anak datanya. Karena ini setiap sumber buku itu bisa berbeda untuk masing-masing fraksinya. Tergantung sumber buku mana yang digunakan. Tapi yang pasti, paling tinggi ini adalah, paling atas ini adalah untuk fraksi gas. Gitu ya. Ini termasuk soal sulit kalau bagi saya. Karena harus menghafalkan. Oke, lanjut. Nomor 11. Jadi nomor 11. Kemarin kan sudah sempat kita bahas juga waktu pengenalan soal AKM ya. Apa kemarin jawabannya? Benar atau salah? Kalau anak-anak ingin cepat dan tidak perlu menghitung, itu cukup dari datanya ini. Mister, yang nomor 10 gimana, Mister? Tadi nge-lag, Mister. Nomor 10, ini anak-anak bisa sambil cari referensi yang lain ya. Karena setiap referensi itu ininya bisa berbeda katanya. Tapi yang pasti, paling atas ini adalah gas, yang paling bawah ini adalah aspal atau sisa. Umumnya ini gas, ini bensin dan teman-temannya, terus minyak tanah dan teman-temannya, solar dan teman-temannya, baru di sini ada kayak lilin dan sebagainya. Yang terakhir baru aspal. Terima kasih, Mister. Yuk. Nomor 11 kemarin jawabannya apa, anak? Benar, Mister. Benar apa salah? Hah? Benar. Benar. Kalau pengen cepat gini aja. 100 dikali 0,1 kan 10 milimol. 100 dikali 0,1 juga 10 milimol. Molnya sama, berarti akan habis reaksi. Masuk hidrolisis. Ketemuan ya?
Basanya kuat, asamnya lemah. Ada kuat, ada lemah, pasti dosisnya sebagian. Garamnya pasti ikut ini, yaitu garam basa, karena mengandung basa kuat. Jadi kesimpulan nomor 11 ini benar. Lanjut ya. Nomor 12. Ini anak-anak. Wopo itu. Coba percampuran-percampuran ini ya. Gak usah menghitung pakai rumus, kita lihat aja insya Allah ketemu. Campuran 1 dan 2, apakah bisa membentuk larutan buffer basa? Jadi Anda harus ingat, buffer itu cirinya apa? Menyisakan yang lemah. Boleh asamnya yang lemah atau basanya yang lemah. Misalkan ini, HCl NH4OH. Ini asam kuat, ini basa lemah. 100 mili dikali 0,1, 100 mili dikali 0,1. Berarti molnya sama. Kalau molnya sama, berarti habis bereaksi. Kalau habis bereaksi, dia tidak akan membentuk larutan buffer. Berarti yang ini jawabannya salah. Yang kedua, campuran 3 dan 5 membentuk buffer asam. 3 itu ini, 5 itu ini. Benar. 100 kali 0,1, 100 kali 0,2. Berarti lebih besar yang asam lemahnya ya. Kalau lebih besar yang asam lemah, berarti membentuk buffer asam. Berarti ini benar. Yang ketiga, larutan 1 dan 4 dicampur, campuran akhirnya hanya terdapat NaCl dan H2O saja. Artinya habis bereaksi. Benar nggak? 0,1, 0,4 kan nggak habis karena ini lebih besar kan ya? Berarti masih menyisakan NaOH. Selain NaCl, H2O juga ada sisa NaOH. Berarti ini salah. Jika 2 dan 4 dicampur membentuk buffer asam. 2 dan 4 dicampur. Ini basa, ini basa. Ya tidak membentuk larutan buffer. Berarti ini salah. Nomor 5. Jika 3 dan 5 dicampur, dalam campuran tersisa asam lemah, ini dan ini. Coba kita lihat. Buffer anak-anak ya. Ini 0,1, 0,2. Berarti masih ada sisa asam lemah, terbentuk garam dan air. Berarti yang ini benar. Ini benar, ini benar. Sisanya salah. Ini soalnya luar biasa ini. Lanjut, nomor 13. Coba anak-anak hitung berapa pH asidnya. Hati-hati ada asam sulfatnya di situ. Hasilnya ini. NH4 2 kali S4. Berarti di sini 2. Mula-mula reaksi sisa. 5 ya. Ini 20 ya. Berarti yang bereaksi berapa anak? 5, 10, 5, terus di sini habis, di sini sisa 10, di sini terbentuk 5. Ada ini dan ini, berarti dia masuk buffer basa. Kalau buffer basa, kita cari OH-nya. Kb mol basa milimol garam. Nah, yang hati-hati ini ada 2. NH4-nya. Berarti dikali dengan 2 kali milimol garam. Itu yang kadang kita kelupaan.
KB-nya 10 min 5. Ininya 10. Ininya 5 tapi dikali 2. Habis ya. Jadi bisa menghitung POH-nya. Min log 10 min 5. Itu ketemunya 5. Berarti pH-nya 14 dikurangi 5. Ketemunya adalah 9. Sama saja dengan 9 plus log 1. Karena log 1 itu sama dengan 0. Berarti untuk nomor ini jawabannya yang E. Lanjut ya. Kalau hitung-hitungan seolah anak sangat mahir karena tinggal memasukkan ke dalam rumus dan sebagainya. Kalau sudah 14, coba kita pasangkan masing-masing sekarang. Ini pasangannya yang mana, anak? Emulsi itu. Ini bab koloid ya. Jenis koloid itu ada 8, tergantung pada zat terdispersi dan pendispersinya. Masih ingat apa aja? Emulsi susu. Emulsi susu, betul. Yang aerosol? Lupa, Mister. Debu, Mister. Debu, Mister. Kalau debu itu aerosol Padat. padat. Aerosol itu artinya sesuatu di dalam gas. Awan, Mister. Awan, Mister. Awan. Keju. Kalau emulsi itu sesuatu di dalam cair, gitu loh. Bacanya gitu. Berarti yang ini pasangannya debu ya. Kalau ini apa pasangannya? Sol keju. Keju Ya. itu Padat. keju itu antara minyak dengan lemak ya. Lebih banyak mananya itu? Lemaknya. Berarti sesuatu di dalam padat. Kalau sol, padat di dalam sesuatu. Itu cara membacanya. Lah yang sol itu contohnya adalah cat ini. Cat tembok. Baru ini Mbak, yang emulsi padat itu contohnya adalah keju. Kalau bui padat atau busa padat, contohnya adalah batu asin. Nah, itu contoh-contoh dari koloid. Coret-coret sendiri ya. Sampai nomor berapa? Sampai nomor 20 aja ya hari ini ya. Semoga nutut sampai 20. 15. Gak perlu coret-coret, dilihat gini aja ketemu jawabannya, anak-anak. Yang mana? Ini kan nyari orde aja ya. Kalau mencari orde-nya N2O4, kita gunakan data O2 yang sama. Kalau kita menggunakan data N24 yang sama, berarti kita cari ordenya yang O2. Mau cari ordenya siapa dulu? Yang paling mudah ya ini, O2. Karena di sini ada yang sama. Ini ke sini kan sudah sama, artinya 1 kali. Ini ke sini berapa kali, Mbak? 2. Ini ke sini? 1. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? 2 pangkat 0. Berarti O2 ini pangkatnya adalah 0. Terus ketemu kan ya? Jadi jawabannya yang E. Terus itu aja jawabnya.
Nggak perlu coret-coret sudah, kalau laju reaksi kita lihat datanya saja ketemu. Lanjut. Ini. Waduh, putus ya. Silakan aja. Gimana Mister tadi Mister nge-lag Mister? Yang mana? Yang ini ya, Mas? Iya Mister. Kalau mencari ordernya N24, kita gunakan data O2 yang sama. Kalau mencari ordernya O2, kita gunakan N24 yang sama. Nah, ini kan sama di sini kan, N24-nya. Ini ke sini 2 kali. Ini ke sini 1 kali. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Berarti pangkatnya 0. Artinya O2 nggak berpengaruh. Jadi tinggal yang E aja, berarti nggak ada yang lain. Oh iya Mister. Sederhana itu, Mas. Nomor 16. Potong ya, nggak enak ini. Ya, apa caranya? Terus gini aja, nggak apa-apa, insya Allah cukup. Hati-hati anak-anak untuk soal ini, karena banyak penjebaknya loh ya. Coba yang pernyataan 1 dulu. Percobaan 1 dan 2 dipengaruhi oleh luas permukaan. Kalau luas permukaan yang berpengaruh, berarti variabel lainnya harus sama. Kita lihat suhunya. Sama. Konsentrasinya sama. Ini pakai bongkahan, ini pakai sendok. Berarti ini kemungkinan yang serbuk, ini kemungkinan yang bongkahan. Nah, ini berbeda dari luas permukaan. Berarti pernyataan 1 ini benar. Kedua, percobaan 4 dan 5 dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi. Kita lihat, suhunya sama, ininya sama, konsentrasinya ini 0,5, ini 1. Berarti benar. Konsentrasinya berbeda. Yang ketiga, percobaan 2 dan 4 dipengaruhi oleh perbedaan suhu 2 dan 4. Benar. Benar. Ininya sama 0,5, ini sama-sama serbuk. Benar ya berarti ya. Laju tercepat adalah nomor 4. Benar. Hati-hati, ini 0,5. Ada nggak yang lebih cepat dari ini? Laju reaksinya. Yang Coba nomor 5. bandingkan dengan ini. Ini lebih cepat, tak? Ya, gitu ya. Berarti yang ini bukan yang tercepat. Terakhir, laju yang paling lambat adalah nomor 2. Salah. Salah. Harusnya yang ini ya. Suhunya rendah, konsentrasinya kecil, pakai bongkahan. Begitu cara jawabnya. Bisa? Kalau ini keluar di USP bisa ya. Jadi sudah ada beberapa gambaran soal yang saya keluarkan di USP anak-anak. Dari cara membahas ini. Oke lanjut, nomor 17. Ini mudah banget ini. Besarnya entalpi 1, berarti ini kan ya. Berapa yuk? Ini sampai sini negatif 276. Ini sampai sini negatif 58. Berarti kalau ini sampai ini negatif berapa? Tambah, Mister. Iya, tinggal ditambah aja. 3, 35. 35. Berarti jawabannya yang B. Kenapa kok negatif? Panahnya ke bawah. Gitu. Kalau panahnya ke atas, tandanya jadi Positif. positif. Berarti cuma pemahaman penggambaran grafiknya. Gampang ya? Lanjut yang ini, yuk. 18. Gampang itu. PCl3 ditambah Cl2 membentuk PCl5. Ada mula-mula reaksi timbang. Ini 2, ini 4. Terbentuknya 1. Berarti di sini kan 1, 1, 1 gitu ya. Sisanya 1, di sini 3, di sini 1.
volumenya 1, berarti tinggal ngitung K aja. Konsentrasi produk, berarti PCl5, PCl3, di sini Cl2 gitu. 1/1 karena volumenya 1. 1/1 juga sama karena 1. Yang ini 3/1. Berarti berapa Nana hasilnya? 1/3. Ini stok nomor 18. Terlalu mudah ya? Kalau ini tak keluarkan di USP lah seneng tak arek. Gak usah ngitung langsung tahu jawabannya gitu ya. Keren. Oke, nomor 19 langsung. Wah, ini rotok-rotok mikir ini. Coba kita selesaikan nomor 19. Pemahaman tentang deret volta. Kalau paham deret volta, jawab ini pasti mudah. Siapa yang paling kiri? Siapa yang paling kiri? Yang paling negatif. Berarti E, ini paling kiri. Terus siapa lagi? A, gitu ya. Terus C. Terus B. D. Ini urutan di deret volta, Nana. Jadi kuncinya diurutkan dulu. Siapa yang paling kiri, siapa yang paling kanan. Pertanyaannya ini, logam A, B, C, dan E mampu mendesak logam D. Artinya apa? Mendesak itu posisinya lebih kiri. Yang lebih kiri mendesak yang sebelah kanan. Berarti EACB itu bisa mendesak logam D. Jadi benar yang ini ya. Ini benar. ABCE mendesak D itu benar. Karena urutannya di sini. Logam A tidak mendesak BCDE. Logam A itu kan di sini posisinya. Berarti dia bisa mendesak C, B, dan D, tapi tidak bisa mendesak yang E. Berarti ini jawabannya salah. Tak keluarkan aja di USP ini gitu ya. Yang ini coba. Logam B dapat melindungi D dari korosi. B itu di sini. D di sini. Yang lebih kiri itu melindungi yang sebelah kanan. Berarti B melindungi D. Berarti benar yang ini. Terus logam C hanya dapat mendesak D dan E. Salah ya? Karena C ada di sini. Nggak mungkin dia. Terus logam E adalah reduktor terkuat. Reduktor terkuat berarti yang paling mudah mengalami oksidasi. Berarti benar, paling kiri itu paling mudah mengalami oksidasi. Atau sebagai reduktor. Berarti jawabannya benar. Ini benar, ini benar, ini benar. Yang pertama salah kan, Mister? Ini benar ini, Mas. Ini benar. Ini juga benar. Ini benar. Gitu. Yang salah itu ini. Ini salah. Ini juga salah. Satu 135 ya, Mister. Benar ya, Mister. Asalkan anak-anak bisa mengurutkan deret voltanya ini, siapa yang lebih kiri, siapa yang lebih kanan, jawab ini tuh gampang. Gitu. Menggunakan prinsip pendesakan antar logam. Logam yang di kiri mendesak yang di kanan. Logam yang di kiri melindungi yang di sebelah kanan. Monotok konsep. Yuk terakhir 20. Nah ini juga sel volta ini. Ini boleh nih tak keluarkan ini nanti ya. Siap-siap ya di USP keluar yang ini ya.
Coba anak-anak. Ini ada logam X min 236. Logam Y min 271. Siapa yang lebih kiri? X apa Y? Y. Y, betul. Sekarang, potensial elektrodenya, potensial selnya apakah 3,606 volt? Benar apa salah itu? Ini teroksidasi, ini tereduksi. Artinya, yang ini tandanya jadi dibalik gitu ya. Kan potensial itu reduksi semua yang diketahui. Apakah N0-nya menjadi 3,06? Taunya dari sini aja, anak-anak. Y menjadi Y2+, itu oksidasi. Padahal data Y-nya di situ adalah data reduksi, berarti dibalik ini menjadi plus 2,71. Gitu. Yang X-nya nggak diubah, min 2,36. Ditambah, berapa ini hasilnya? Apakah sama dengan 3,06? Kan tidak ya. Cuma berapa nih? Sekitar 0,35. Berarti yang pertama ini jawabannya adalah salah. Elektron mengalir dari Y ke X. Y teroksidasi, berarti melepas elektron. Ini menerima, berarti benar ya. Dari Y ke X. Ini benar. Ini benar. Logam X sebagai anoda. Ini adalah anoda, ini adalah katoda. Berarti katodanya adalah yang X. Berarti salah ini. Ini salah. Notasi selnya, dia Y2+, nah ini sudah ada. Berarti benar ya. Ini benar. Reaksi logam Y adalah oksidasi. Berarti Y menjadi Y2+. Bukan Y2+ menjadi Y. Berarti ini juga salah. Berarti yang benar cuma ini dan ini saja. Nah, gitu. Nah, siap-siap ya. Soal nomor 1920 saya keluarkan di USP. Yang terakhir benar, Mister. Yang terakhir salah, Mas. Harusnya Y menjadi Y2+. Ingat-ingat ya, model 19 dan 20 saya keluarkan di USP. Jadi butuh analisis, tapi sederhana sekali. Nah, cukup anak-anak ya untuk hari ini ya. Sudah jam 9:11. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Karena kita ke USP masih ada 3 waktu lagi kok di bulan awal Maret. Insya Allah cukup sampai nomor 35. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.